Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya berdoa semoga Bapak Ibu tetap baik-baik saja. Biar damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu kabar baik bagi manusia. Ini satu hal yang menarik Bapak Ibu. Apa yang dibilang kabar baik itu? Dan kenapa harus buat manusia? Nah, untuk lebih dalamnya ya Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Kalau hari ini kami boleh mendengar sedikit dari firman-Mu, biar ini menerangi pikiran kami, memberikan kami kekuatan untuk teguh berdiri kuat dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, ajari kami, singkapkan, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bicara tentang kabar baik, pasti kabar sukacita. Luar biasa Bapak Ibu. Tema ini adalah tema yang selalu Yesus bicarakan. Kabar baik, kita baca ya Bapak Ibu sebelum kita lebih dalam. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu? Mari kita baca Bapak Ibu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir dari zaman. Kabar baik berbicara tentang kisah di mana dahulu ada begitu banyak pelanggaran yang dilakukan manusia. Pada zaman Adam, ketika Adam diberikan kuasa dan otoritas, di manusia pertama ditulis dalam Alkitab bagaimana Adam mengerti apa yang Tuhan perintahkan, supaya dia tidak boleh makan buah yang ada di tengah. Tapi ketika Adam diberikan penolong, yaitu seorang wanita, tapi dia tidak menceritakan sepenuhnya untuk terus berdiri kuat dalam pegangan firman. Adam terlena dengan kecantikan wanita. Adam terlena dengan keberkatan yang Tuhan beri, sehingga Adam membiarkan wanita itu, yaitu Hawa, berbicara kepada ular, yaitu iblis, di mana ular ini berbicara tentang hal yang sepertinya mirip dengan perintah Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa yang diucapkan setan, dia ingin menggali seberapa dalam yang namanya Hawa mengenal Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh dunia telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosalah yang membuat akhirnya manusia merosot moralnya, merosot yang namanya hidupnya. Kualitasnya makin berkurang. Kalau lihat zaman sekarang Bapak Ibu, dampak daripada dosa, kita sudah bahas beberapa waktu lalu sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi kabar baik bagi manusia yang kita akan bahas, yaitu kabar di mana dari surga turun ke dunia melalui Yesus Kristus Tuhan. Kalau banyak orang tidak mempercayai, saya tidak perlu berdebat sama orang-orang seperti itu. Saya mempercayai firman yang Tuhan catat, Tuhan berikan lewat nabi-nabi, lewat rasul-rasul, untuk dituliskan di dalam Alkitab, dan harus dipercayai bahwa itu asalnya dari Tuhan. Banyak orang zaman sekarang terlalu banyak berdebat untuk hal-hal yang bukan esensi. Berdebat siapa itu Yesus, tapi tidak mempercayai dan tidak mau mengetahui yang sebenarnya Yesus itu siapa. Hari ini berbicara tentang kabar baik bagi manusia, itu berbicara tentang perintah dari Tuhan. Kabar baik itu sama juga dengan Injil. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil kita remehkan. Apa itu Injil? Injil adalah berita tentang kabar di mana manusia yang berdosa dibebaskan, manusia yang berdosa diberikan anugerah keselamatan kekal. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu, dimengerti oleh rasio manusia. Makanya untuk mengenal Sang Pencipta,
butuh iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tak mungkin orang beriman kepada Tuhan kalau dia tidak pernah membaca, tidak pernah mendengar, tidak pernah mau mendalami tentang firman Tuhan. Makanya begitu banyak orang kecewa dengan gereja, begitu banyak orang kecewa dengan hamba Tuhan, begitu banyak orang kecewa dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menjabat posisi di dalam pengurusan gereja. Karena motivasi banyak jemaat datang hanya untuk yang namanya berkat, datang hanya untuk yang namanya apa? Kesembuhan. Datang hanya untuk apa? Menguntungkan diri sendiri. Salah, tidak salah. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Waktu kita datang beribadah ke rumah Tuhan, kita harusnya dengan sungguh-sungguh mau mengetahui apa yang Tuhan mau jelaskan dalam hidup kita, apa yang mau Tuhan tegur dalam hidup kita, sehingga kita manusia yang telah jatuh dalam dosa mengerti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Siapapun, apapun jabatan Anda maupun saya, kita membutuhkan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang dari kecil mengenal dia Kristen, dari kecil sudah belajar Alkitab, tapi bahkan dia mengalami tentang Tuhan. Kabar baik bagi manusia yaitu kabar di mana Tuhan memberikan jalan keselamatan. Mari kita baca Bapak Ibu dalam 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang 9. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. 2 Timotius pertama ayat yang ke-9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikarenakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kabar baik bagi manusia adalah kabar di mana Yesus adalah juru selamat. Yang namanya juru itu ahli. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari dosa. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari hukuman kekal. Menyelamatkan manusia dari apa? Dari hal-hal yang buruk, yang menjauhkan antara manusia dan Allah. Yesus datang sebagai perantara antara Bapa, antara Allah dan manusia, di mana akibat daripada dosa yang diperbuat oleh Adam itu membuat hubungan putus. Melalui Yesuslah manusia mendapatkan pemulihan. Jadi kabar baik itu bicara tentang kabar tentang Yesus Kristus. Kabar yang bicara tentang hai manusia. Yang pertama, kabar baik itu bicara tentang juru selamat. Yang dibicarakan keselamatan buat manusia. Karena di kolong langit ini tidak ada satupun yang menjamin bisa menghapus dosa manusia. Makanya tidak mudah Bapak Ibu untuk begitu banyak orang mempercayai Yesus itu Tuhan. Mengapa? Rasionya tidak ditundukkan pada firman Allah. Rasionya hanya ditundukkan karena keegoisan. Akibat dari dosa, manusia fokus kepada diri. Pada sesungguhnya manusia harus menyembah Tuhan. Berapa banyak sekarang Bapak Ibu perkembangan yang telah dibuat manusia dengan kesehatan, ilmu pengetahuan, akhirnya semuanya membuat manusia itu nyaman dengan dirinya sendiri, sehingga manusia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Pada awalnya Tuhan ingin ada komunikasi, ada ketergantungan antara Allah dan manusia, ada relasi, tapi karena dosa manusia mencari jalannya sendiri. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali pada akhir-akhir hidup manusia, sekalipun dia apapun, dia punya uang banyak, dia punya pinter, dia ada satu pertanyaan. Kemanakah setelah saya meninggal? Kemanakah setelah saya tiada? Dan ini pertanyaan buat semua manusia. Kabar baik melalui Injil itu bicara tentang Yesus
yang memberikan jalan keselamatan. Yesus tentang juru selamat. Di hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang sedang mengalami begitu banyak kesulitan. Baik itu ekonomi, baik itu krisis moral, baik itu apapun yang bertentangan dengan firman. Sehingga manusia menggunakan caranya sendiri. Dengan apa? Dengan datang ke dukun. Dengan apa? Dengan beribadah, tapi tidak mau mendalami hakikat daripada ibadah itu sendiri. Siapa yang harus disembah dalam ibadah itu? Hari ini Bapak Ibu, kabar baik bukan hanya bicara tentang yang namanya juru selamat saja. Yang kedua, kabar baik bicara tentang kutuk dari hukum Taurat telah diselesaikan. Tapi hukum Taurat masih berlaku. Selama dunia ini ada, hukum Taurat masih berlaku. Mari kita baca Bapak Ibu dalam Galatia pasal 3. Dalam Galatia di pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Galatia pasal 3 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang dapat melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi kabar yang baik adalah kabar yang Yesus sampaikan. Kutuk hukum Taurat telah ditanggung di kayu salib. Walaupun hukum Taurat masih berlaku sampai sekarang, apapun agama Anda masih berlaku. Karena hukum Taurat, hukum yang membuat aturan bagi manusia tentang dosa. Semakin orang jauh, semakin orang itu tidak mau mengenal Tuhan. Semakin orang berbuat jahat, hukum bertaurat berbicara lebih tegas. Salah satu implementasi hukum Taurat, jangan membunuh. Coba lihat definisi membunuh apa. Pada waktu Yesus ada, dia bicara jauh lebih daripada hukum Taurat. Karena kenapa? Standarnya Allah lebih tinggi. Hukum Taurat memberitahukan jangan membunuh. Karena ada banyak orang yang akan membunuh. Karena apa? Keinginannya. Jangan mengingini. Kenapa? Karena banyak orang. Kenapa hukum Taurat diberikan? Karena Tuhan mau manusia dipulihkan dari dosa. Manusia dipulihkan dari kutuk. Hukum Taurat itu bicara tentang cermin di mana orang akan dibuka tentang engkau berdosa. Dan upah dosa, Alkitab bilang, maut. Dan manusia telah kehilangan kemuliaannya Allah. Akibat apa? Dosa. Semakin manusia berbuat dosa, semakin dia jauh daripada kemuliaan Allah. Semakin manusia tidak lagi peduli dengan firman Tuhan, semakin jauh dia dari keselamatan. Karena itu, hari ini kabar baiknya, terimalah Yesus menjadi Tuhan dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Engkau lepas dari kutuk hukum Taurat. Dan kita akan mengerti bahwa sesungguhnya semuanya asalnya daripada Dia. Adam tidak bisa hidup kalau sebelumnya tidak disiapkan. Siapa yang menyiapkan langit? Siapa yang menyiapkan tanah? Siapa yang menyiapkan tumbuh-tumbuhan? Bukankah semua asal dari Tuhan? Mengapa kita sekarang dengan karya kita menghujat Tuhan? Mari kita menyadari Bapak Ibu, betapa firman ini sungguh-sungguh membuat kita sadar bahwa sesungguhnya aku butuh kabar baik. Aku butuh yang namanya pribadi yang bisa membebaskan aku dari hukum Taurat. Ketika manusia jatuh dalam dosa,
Kalau dia tidak mengenal Yesus, dia akan menerima hukuman. Karena tidak ada pembelaan buat orang yang di luar Yesus. Ketika engkau ada di dunia, engkau begitu jahat, begitu rusak, engkau tidak datang ke Tuhan dan minta ampun, engkau tidak diampuni. Siapakah yang punya kuasa mengampuni dosa? Di Alkitab berkata, Yesuslah anak manusia berkuasa. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita menyadari, semakin kita belajar tentang firman, semakin kita menyadari siapa saya. Saya harus memberikan yang terbaik, karena saya pasti binasa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, saya dipulihkan. Karena itu saya bekerja sebaik-baiknya. Hidup kudus, hidup berkenan bagi Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang kembali kepada Tuhan. Engkau yang mulai jauh daripada Tuhan, engkau yang tidak lagi melayani, engkau yang telah mundur, engkau yang telah murtad, hari ini kabar baiknya, maukah engkau terlepas dari kutuk itu? Pertanyaannya, kembalilah, berbaliklah. Tuhanmu Yesus mencintai engkau padanya. Serusak apapun engkau, Dia Tuhan yang mencintai yang dicipta. Dia buat manusia dengan tangannya sendiri, dan gak mungkin dia hancurkan manusia dengan tangannya. Itu setan. Setan seringkali membuat manusia terasa jauh daripada Tuhan. Setan membuat manusia sepertinya tidak bisa untuk hidup bersama Tuhan. Tapi firman Tuhan melalui Yesus Kristus, kabar yang baik berbicara tentang apa? Keselamatan, juru selamat, pembebasan daripada kuasa kutuk. Jadi yang pertama, kabar baik itu berbicara tentang Yesus yang memberikan jalan keselamatan. Yesus adalah juru selamat dunia, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Yang kedua, hukum kabar baik berbicara tentang apa? Kabar baik bicara tentang kutuk yang harus ditanggung di manusia, ditanggungkan di kayu salib bersama Yesus. Artinya apa? Kuasa kutuk hukum Taurat telah ditanggungkan kalau kita di dalam Yesus. Banyak orang Kristen sudah merasa jadi Kristen, sudah melayani lebih hebat, melayani begitu banyak sibuk. Pertanyaannya, apakah engkau di dalam Kristus? Apa engkau bangun kerajaan kau sendiri? Apakah engkau kembali kepada apa yang Tuhan mau? Atau semakin kau diberkati, semakin kau menjauh daripada esensi semula, bahwa kita ciptaan, kita hormat kepada pencipta. Yang ketiga, kabar baik berbicara tentang jaminan akan hidup kekal. Kita baca dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 20 sampai 21. Roma pasal 5 ayat 20 sampai 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa atas alam maut, demikian kasih karunia berkuasa dan kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jelas. Semakin begitu rusaknya kita, semakin besar cinta Tuhan. Untuk apa? Menarik kita kembali. Kabar yang baik bicara tentang apa? Yesus memberikan engkau jaminan hidup kekal. Satu lagi Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16. Yesus waktu itu berbicara tentang kepada Nikodemus, ahli Taurat. Dan Yesus ngomong gini ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya terima Yesus engkau masuk kekal, tapi engkau harus hidup di dalam Yesus. Berapa banyak orang setelah terima Yesus, mereka senang dan mereka berbuat dosa lagi.
Itu bukan ajaran Kristus. Mari kita menyadari Bapak Ibu, seberapa jauhnya kita mengenal kabar baik. Kita seringkali memanfaatkan kabar baik, Injil itu, untuk diri sendiri. Terima kasih Yesus, Engkau telah mengampuni dosaku hari ini. Aku buat dosa lagi. Terima kasih Yesus, hari ini aku diampuni. Yesus buat lagi. Sampai kapan engkau hidup di dalam dosa? Bertobatlah Bapak Ibu dan saya. Kembalilah kepada Tuhan. Kalau tidak engkau binasa selama-lamanya. Arti binasa, kita akan selama-lamanya. Dan kalau kita akan selama-lamanya, ada dua. Engkau bersama dengan keberadaan Allah, bersama dengan Allah, atau engkau bersama dengan orang-orang yang akan dihukum akibat daripada perbuatan. Karena itu Bapak Ibu, mulai hari ini kembalilah kita memperbaiki diri. Serusak apapun, mungkin engkau orang yang ditolak di dunia ini, mungkin status sosialmu tidak diterima, mulai hari ini berniatlah baik. Engkau yang telah narkoba, berniatlah, bertekadlah, minta pertolongan Roh Kudus untuk hidup lebih benar, hidup lebih kudus, hidup bisa sesuai dengan firman Tuhan. Hai engkau semua yang telah mengenal firman Tuhan dari kecil sampai sekarang, jangan engkau mudah menghakimi, tapi mulailah membagikan kasih Tuhan, memberikan kata-kata pengharapan kepada orang-orang yang berdosa, sehingga orang-orang yang berdosa bangkit dan melawan dosa, hidup bersama dengan Tuhan. Dan kabar baik yang ketiga itu berbicara tentang jaminan hidup kekal. Dunia ini sementara Bapak Ibu. Berapa lama manusia bisa hidup? Alkitab mencatat 70, 80 tahun. Selebihnya kesusahan. Betulkah terjadi? Kita lihat saja kualitas hidup manusia di zaman sekarang. Umur 70-80 itu sangat sulit kalau pola makannya tidak disaga dari muda. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menegur Bapak Ibu dan saya tentang kabar baik. Yang mungkin kalau kita dari kecil belajar tentang Yesus, oh saya tahu Yesus itu Tuhan, oh saya tahu Yesus penyembuhin. Pertanyaannya, apakah engkau tahu bahwa Yesus selalu ingin bergaul dengan engkau? Apakah engkau mau tinggal di dalam Dia, ataukah engkau memanfaatkan Dia? Pak Bu, ketika kita ketemu dengan Sang Pencipta, kita akan begitu malu. Kenapa? Ya kita pada satu contoh, ada satu orang anak muda yang begitu kaya datang kepada Yesus. Dia mengerti dari muda belajar firman Tuhan, belajar Taurat. Tapi ketika dia tanya tentang keselamatan, Yesus bilang apa? Lakukan firman Tuhan. Oh saya sudah melakukan. Bukankah itu Bapak Ibu dan saya lakukan? Kita berargumentasi dengan Tuhan. Mana janjimu? Aku telah melakukan firman Tuhan. Menurut standar kita. Apakah itu yang Tuhan mau? Tidak. Yang Tuhan mau, kau ikutin aja. Tuhan bilang A, B. Orang muda ini, ketika dia ditanya lagi, Yesus ngomong. Dia jelasin. Oh aku telah melakukan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, segala macam. Tapi Yesus bilang, kalau engkau mau apa? Hidup kekal, jual semuanya, tinggalin, ikut aku. Buat orang yang punya semua fasilitas, meninggalkan semua harta, meninggalkan semua legacy, dan mengikuti Yesus tidak mudah. Buat orang miskin, dia tidak punya apa-apa, dia mungkin gampang ikut Tuhan. Tapi pertanyaannya, hidup bukan sampai situ. Pasti engkau akan mengalami keberkatan. Semakin kita mengalami keberkatan, apakah kita tetap mau ikut Tuhan? Alkitab membuat kita akhirnya menyadari bahwa kita orang buat berdosa. Kita butuh kabar baik, yaitu Injil. Injil berbicara tentang kisah tentang Yesus yang pernah ada di dunia, yang lahir dan telah mati, bahkan dia mau bangkit, menunjukkan bahwa cinta yang besar mau datang kepada manusia berdosa dan mengalami apa yang manusia. Sang Pencipta yang punya kekudusan, yang punya segalanya, mau turun di dalam tubuh yang terbatas. Kalau kita menyadari prinsip ini, siapa kita?
Karena itu Bapak Ibu, marilah dengarkan kabar baik bagi manusia. Kenapa kabar baik ada buat manusia? Karena manusia telah kehilangan yang namanya pengharapan. Apa? Kemana setelah aku meninggal? Pastikah aku masuk surga? Tidak ada. Di dunia ini tidak ada yang menjamin. Hanya di dalam Yesus Kristuslah. Karena Ibu Bapak Ibu, di hari yang sangat berbahagia ini, mari kita sadari bahwa kita adalah orang berdosa. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bersemangat apapun keadaan kita, sesulit apapun, tetaplah setia. Maupun engkau susah, maupun doamu belum dijawab, tetaplah setia. Supaya apa? Orang yang setia akan mendapatkan upah. Baik Bapak Ibu, kabar baik ini berbicara tentang yang pertama, tentang kabar tentang juru selamat, tentang Yesuslah juru selamat yang menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Yang kedua, kabar baik bicara tentang apa? Berbicara tentang kuasa kutuk yang telah dikalahkan, ditanggung di kayu salib. Yang ketiga, kabar baik itu bicara tentang apa? Jaminan hidup kekal. Karena itu Bapak Ibu, siapapun engkau telah jauh daripada Tuhan, engkau telah berbalik daripada Tuhan. Pertanyaannya, maukah kau mendengar dan menerima kabar baik? Maukah engkau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Dan percayalah, apapun tantangannya, Dia Tuhan yang setia. Ketika kita setia sama Dia, Dia tetap akan memberkati. Sekalipun kita kadang-kadang tidak setia dan jauh daripada Tuhan, Dia tetap setia karena Dia mencintai manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kabar yang baik. Ketika kami mau dengar kabar baik, kami pasti bersuka cita. Tapi seringkali kabar baik itu hanya berbicara tentang yang sementara. Tapi melalui firman-Mu hari ini, kabar baik itu bicara lampaui daripada zaman, yaitu kabar tentang keselamatan kekal. Bahwa Yesus Kristuslah adalah juru selamat dunia. Yesus telah menanggung di kayu salib segala kutuk daripada hukum Taurat. Yesuslah juga yang memberikan jaminan hidup kekal. Bapa, aku berdoa buat setiap kami yang mendengar acara ini. Sekalipun mereka yang sedang terluka, mereka telah jauh, mereka telah murtad, mereka yang telah Tuhan nyaman dengan posisi, biarlah lewat kabar baik ini membuat kami semakin menyadari bahwa kami butuh Tuhan, bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Kabar yang baik yang mengingatkan kami bahwa kami orang berdosa yang ditebus, sehingga kami tidak boleh mengambil kemuliaan yang harusnya punya Engkau. Aku berdoa buat setiap umat-Mu dan jemaat-Mu yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas mereka Tuhan. Berikan anugerah-Mu, sembuhkanlah mereka. Apabila setiap umat-Mu sedang mengalami beban berat, kiranya mereka diberikan kelepasan, kelegaan, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalahnya, sehingga hidup mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Aku berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kepribadian. Tolong ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang menerangi kehidupan mereka, sehingga mereka melihat bahwa Allah ini sembah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini. Aku serahkan semua pemberitaan ini dari dalam-Mu. Kemuliaan buat Engkau Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan tentang kabar baik ini sangat menarik Bapak Ibu. Bukan hanya didengar, tapi untuk dipraktekkan dan dilakukan setiap saat. Dan maka kita akan mengerti bahwa kabar baik ini bukan hanya sebuah kata-kata, tapi hidup. Dan biarlah kita hidup di dalam Injil. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai saat ini channel Berjalan Dalam Terang masih berbicara tentang firman Tuhan. Biarlah channel ini dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu seluas-luasnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin didoakan, mau didoakan pelepasan, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan apapun dalam keluarga, dalam semua, silakan Bapak Ibu menghubungi nomor yang ada di depan layar kaca Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Kiranya Tuhan menyertai kita. Dukung kami dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, supaya banyak orang dilayani, supaya banyak orang kembali kepada Tuhan. Berkati. Shalom. Seumur hidupku masuk dalam